Dalam setiap kisah kejayaan selalu ada tokoh yang awalnya tak diharapkan. Untuk Inter Milan di era keemasan mereka, sosok itu adalah Julio Cesar Suarez de Espindola. Saat datang dari Brazil, tak banyak yang percaya dia akan jadi kiper utama. Bahkan sebagian besar hanya melihatnya sebagai pelapis Francisco Toldo. Tapi Julio Cesar membalikkan semua itu. Dari bayang-bayang, ia jadi pahlawan. Dari yang diremehkan, jadi legenda. Awal yang tak dilirik. Julio Cesar bergabung dengan Inter pada tahun 2005 dari Flamengo. Namun karena masalah administratif, ia malah dipinjamkan ke Chievo dan nyaris tak menyentuh lapangan. Saat kembali ke Inter, posisinya jelas, pelapis. Dengan Toldo sebagai kiper utama dan status Cesar yang hanya kiper Brazil tanpa pengalaman Eropa, tidak banyak yang memandang serius dirinya. Tapi di balik latihan harian yang jarang disorot media, Julio Cesar menyiapkan dirinya. Ia belajar, ia bersabar, dan ia menunggu. Musim 2006 hingga 2007 menjadi titik balik. Roberto Mancini memberinya kepercayaan, dan saat itu Julio Cesar tak tergantikan. Namun semua itu dilalui Cesar dengan tidak mudah. Dia harus menjalani periode menyedihkan di Chievo. Pengalaman Julio Cesar di Chievo Verona adalah sebuah bab kecil yang sering terlewatkan dalam kisah panjangnya sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah Inter Milan. Namun justru disinilah kita melihat sisi paling manusiawi dari seorang juara. Saat ia datang ke Italia bukan sebagai bintang, tapi sebagai titipan yang nyaris tak dianggap. Setelah menjuarai Copa America 2004 bersama Adriano dan tim nasional Brazil, Julio Cesar menarik perhatian Inter Milan. Mereka langsung bergerak cepat dan mengamankan jasanya. Tapi karena kuota pemain non-EU di Eropa sudah penuh, Inter tidak bisa langsung mendaftarkannya. Solusinya, ia harus diparkir selama 6 bulan. Pilihan jatuh pada Chievo Verona, klub yang bersedia menerima sang kiper sebagai pinjaman. Bukan karena mereka benar-benar butuh, tetapi karena mereka ingin membantu Inter. Dan disinilah awal kisah getir itu dimulai. Saat sampai di Chievo, Julio berpikir bahwa ia akan setidaknya mendapat kesempatan bersaing di tim utama. Ia siap mempelajari budaya baru, bahasa, dan gaya sepak bola Italia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Aku tidak bermain 1 menit pun. Aku hanya berlatih dan bahkan tidak merasa seperti bagian dari skuad utama. Ia pun memberanikan diri untuk bicara dengan direktur olahraga Chievo, Giovanni Sartori. Karena belum fasih berbahasa Itali, ia meminta bantuan striker Amauri sebagai penerjemah. Dengan jujur dan tulus, ia bertanya mengapa tidak dilibatkan dalam skuad. Jawaban Sartori langsung menghantam batinnya. Julio, kami sebenarnya tidak menginginkan kamu di sini. Kami hanya sedang membantu Inter. Dari kiper jadi trequartista. Namun bukannya tenggelam dalam frustasi, Julio memutar arah. Ia tetap berlatih keras, menjaga mentalitas positif, dan menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam setiap kesempatan. Karena kemampuan kakinya yang bagus, pelatih Mario Beretta sering memintanya bermain sebagai gelandang serang dalam latihan. 5 tahun kemudian, Marco Branca, direktur Inter, menceritakan kepadanya satu kisah menarik. Saat Julio masih di Chievo, Inter sering menghubungi Sartori untuk menanyakan perkembangannya. Jawaban Sartori waktu itu, sebagai trequartista dia fenomenal, tapi sebagai kiper kami belum tahu karena belum pernah memainkannya. E lui chiama Giovanni Sartori, che ho già volò, e dice: ma guarda come è il nostro portiere. E Giovanni lo risponde così: guarda, come trequartista un fenomeno, però come portiere non sappiamo perché. Momen di Chievo itu yang di mata banyak orang adalah kegagalan justru menjadi titik balik bagi Julio Cesar. Ia belajar arti kesabaran.
komitmen, dan keyakinan akan masa depan. Ia tetap yakin bahwa panggung sesungguhnya sedang menantinya. Susanna, istriku, bilang, "Jangan pikirkan Chievo, fokus saja. Itu bukan tempatmu, Inter tempatmu." Dan benar saja, 6 bulan kemudian ia kembali ke Inter dan perlahan menjadi kiper utama. 5 tahun setelah dipandang sebelah mata, ia berdiri di atas panggung tertinggi Eropa, mengangkat trofi Liga Champions dan menjadi bagian dari sejarah emas treble winner 2010. Dan dari semua itu, Chievo mungkin sangat menyesal dan menjadi tim paling bodoh karena sudah menyepelekan sang juara ini. Penjaga gawang yang menjawab semua keraguan. Musim demi musim, Julio Cesar bukan hanya menyingkirkan status pelapis, dia menjelma jadi salah satu kiper terbaik dunia. Tapi puncaknya adalah musim 2009-2010, era Jose Mourinho, era treble, dan di tengah segala kemegahan, berdirilah Julio Cesar menjawab semua keraguan lewat aksi nyata. Lawan Chelsea 16 besar Liga Champions, semua orang bicara Drogba, tapi Julio Cesar yang menutup semua celah. Tembakan demi tembakan dibendung, Stamford Bridge jadi saksi. Semifinal versus Barcelona, Inter yang bermain 10 orang di Camp Nou diserang bertubi-tubi. Julio Cesar berdiri tegak, menepi sepakan Messi, menghalau tembakan Xavi dan menyelamatkan mimpi yang hampir kandas. Final versus Bayern, semua perhatian ada pada Milito, tapi Inter tak clean sheet kalau bukan karena refleks dan ketenangan Cesar di bawah mistar. Julio Cesar tak berteriak, ia tidak flamboyan, tapi ia menyelamatkan Inter di momen-momen yang menentukan. Julio Cesar bukan kiper raksasa, tapi ia punya refleks tangan tercepat, mental paling stabil, dan kemampuan membaca arah bola yang luar biasa. Ia juga punya skill distribusi bola yang cocok dengan taktik Mourinho, cepat, tepat, dan efisien. Dan satu yang tak tergantikan, ketenangan. Saat laga mendidih, Julio Cesar justru tenang, seolah berkata ke rekan timnya, "Tenang, aku di sini." Dari yang diremehkan jadi legenda. Pada 2012, Julio Cesar meninggalkan Inter, tapi bukan karena dia gagal, justru karena ia sudah memberikan segalanya. Ia pergi dengan kepala tegak. Saat berpamitan, air matanya tumpah karena yang dia tinggalkan bukan hanya klub, tapi keluarga. Ia kemudian bermain di KPR, Benfica, dan Toronto, tapi tak ada tempat lain yang bisa menggantikan Milano di hatinya. Julio Cesar adalah bukti hidup bahwa keyakinan, kerja keras, dan sabaran bisa membungkam keraguan. Ia datang sebagai kiper cadangan yang tak diperhitungkan, tapi pergi sebagai pahlawan yang selamanya hidup dalam sejarah Inter. Ia tak hanya menyelamatkan bola, ia menyelamatkan warisan, dan untuk setiap Interisti, nama Julio Cesar akan selalu disebut dengan rasa hormat dan cinta.